dua dia punya, saya mau boleh bagi ini. Satu, Tuhan kita lebih berkuasa, dan adakah kita yakin yang Tuhan itu lebih berkuasa? Itu persoalannya. Ataupun kita ada satu mina nih, pelajaran yang jangan jadi batu sandungan. Kamu pahamkah apa itu? Apa arti itu jangan jadi batu sandungan? Bukan batu sandungan, misalnya jangan kau Batu api. Batu api, oh. Sini tadi bilang jangan jadi batu api. Kalau saya jangan jadi batu sandungan, saya tidak tahu, tapi macam saya tahu tapi saya mau explain susah. Macam jangan kau mau, kalau macam jangan kau mau tidak tahu lah, jangan saya tidak tahu. Kalau itu batu sana terus kau jalan-jalan tidak nampak, terus kau kena injak, terus kau terbalik kah begitu? Ada kah? Jangan Terus kasado terus kau terjatuh lah. Jangan kau volunteer mau Kasih sakit hati sandung orang, orang. Kita kata. Bukan dia bilang mau kasih sakit hati orang kah? Oke, kita ambil ayat di sini. Markus 11 ayat 17. Markus. Enggak. Betul kan? Ayat dia nih. Markus 11 Ya, ayat 17. Oke. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Itu, Pak. Oke. Itu ayat dia lah. Ayat ini batu ini 11 Markus 11 ayat 17. Lebih kurang juga macam saya cakap tuh, kalau maksud batu sandungan saya cakap jangan kau volunteer diri kau untuk mau melindungi apa, untuk mau tolong kau melindungi itu orang. Tapi ini macam opposite saja. Nah, ini bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Nah, ini Yesus sendiri cakap dengan, di mana dia cakap ini? Hah? Di Yerusalem. gereja sinagog kan? Ini sinagog. Di gereja kan? Dia ada di sinagog di Jerusalem itu. Jerusalem. Di sana masih ada itu sinagog itu. Kenapa dia cakap begitu? Sebab diorang beribadah lah sana, tapi Yang menjual-jual kan. tapi mau cakap orang lain. Orang medagang, bergadang, Tapi jual beli diorang di sinagog Di dalam sana. Saya mau cakap menggadang, bergadang, Apa bergadang? Menjual lah bang. pendagang, pendagang, menjual lah pendagang, Berdagang. berdagang. Macam juga di mana ada berjual-jual kalau mau pergi sampai. Kalau arsi hari Minggu diorang memang keluar gereja ada tamu-tamu Nah, jual-jual. Iya kah? di luar. Iya. Di luar tuh ada menjual ada tuh. ikut kan di luar, memang ada jual. Kami dulu pun ada menjual, mah. minuman, Nah, jual ah. mimi. Jual runcit-runcit sana. Sana di Pada hari gereja. Sabat kamu, Hari Minggu. hari sembahyang Pergi dulu. Nah, sembahyang. jadi ada kadang-kadang jual kue, bintanak mama saya bikin terus keluar ke budak-budak terus beli Ay, sayur-sayur. Nah, ini Ada yang Yesus. kafir mangkal itu yang dorang tidak masuk di gereja tuh menjual sana. Boleh dikasih benar. Bukan Dorang kafir. kasih jual. Tapi kalau yang macam kami dulu semua pergi di church. So selepas itu baru keluar pergi membeli-beli gitu bah.
Tapi Begini ini di dalam gereja betul dia orang menjual. Habis apa pasal itu kalau dulu dia orang menjual, jual beli di dalam. Tidak tahu Kalau lah. zaman dulu, zaman Yesus. Kau tahu kenapa? Sebab kalau zaman dulu kan, kalau mau kasih apa itu, mengampuni dosa kan, dia orang potong kambing kan, korban kambing. Jadi ada dia orang jual sudah sedia sana di dalam, ada di sana gereja. Yang mesti yang cantik-cantik punya mahal itu. Jadi Yang pemikiran sehat, orang, yang sehat. pemikiran orang pada hari Sabat, bukan hari Sabat, Hari Sabat lah itu. itulah, oh iyalah, jadi waktu itu pemikiran orang pada hari Sabat bukan untuk Tuhan, untuk keuntungan. Bisnis sudah. Kemewahan. Pada mulanya dia orang untuk mau kasih apa ini, buat apa ini, korban apa kan, jadi ada sudah jual ke di sana. Nah, kan bawa ini korban saya. Kalau kau bagi free tidak apalah kan. Kalau kau Mana macam bagi Mana gitu, boleh kita kalau mau betul mana boleh jadi berdagang di dalam memang pun gereja. kita mau makan di dalam gereja pun takut kalau macam makan nasi ke Nah, Pernah kah? itulah. Jadi macam respect, Itu- kita rasa holy kan. jadi ini merupakan kisah di mana Yesus menyucikan rumah Tuhan, bait suci yang zaman dulu, rumah Tuhan zaman dulu. Jadi rumah Tuhan ataupun bait suci adalah rumah doa bagi semua bangsa. Jadi zaman dulu baik Yahudi maupun bangsa bukan Yahudi dulu zaman dulu percaya pada Tuhan. Halaman gereja ataupun bait suci merupakan tempat ibadah bagi bangsa bukan Yahudi saja, semua sekarang. Jadi jika halaman itu digunakan oleh pedagang-pedagang untuk berjualan pada hari itu, jadi di mana mereka akan beribadah. Jadi macam mana beribadah tapi ada menjual-jual sana, ramai-ramai di sana. Jadi Tidak ada fokus. itulah satu batu sandungan kan. Wah, sembahyang tapi ramai-ramai. Tidak fokus lah kalau macam tidak fokus ibadah pun tidak. Jadi ini dia bilang di sini di mana mereka akan berada. Jadi bagaimana boleh beribadah dengan tenang dalam keadaan seperti itu kan? Di kemungkinan para pedagang juga memainkan ini dia bilang harga jual binatang korban. Nah itulah binatang korban zaman dulu. Jadi pertukaran mata uang baik di dalam bait suci. Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai penyamun, dia bilang sini, atau perompak. Sesungguhnya mereka bukan hanya telah merompak tempat ibadah, tetapi merompak uang orang-orang yang beribadah di bait suci. Tapi menyulit dan mengganggu orang yang akan mau beribadah zaman itu. Jadi diaplikasikan zaman sekarang, apakah kita pun pernah menyulitkan orang lain datang kepada Tuhan? Jadi ini secara individu, ada orang yang mau pergi kerja tapi kita macam ada macam batu sandungan pula, jangan habis kita pergi keke. Adakah pernah macam itu? Saya mau pergi sembahyang nih, terserah, kita pergi jalan-jalan dulu. Adakah pernah begitu? Memang Itu pernah. nggak arti batu sandungan. Itulah batu sandungan. Ada orang yang mau beribadah, tetapi nantilah hari Sabat
nanti kita pergi sana mandi kali kita. Wah, pernah kan? Macam dulu saya pernah juga. Ya dulu lah masih Saya pun macam pernah. ada belum Masih committed muda-muda gitu ya, Ya masih saya pun. Saya belum rasa. committed hari Sabat. Habis lagi pun kami kerja lagi hari Sabat kan, jadi tapi tidak heran Ya. habis semua dulu kerja sama. ya Paksa juga pergi church, pergi Tapi- kerja. tidaklah jadi batu sandungan. Orang mau pergi apa, kau kelarang dia pergi. Nah itu batu sandungan Malah- begitu. Itu melarang tidak. Nah, Melarang untuk ataupun bukan berbuat. kau melarang tapi kau mempengaruhi dia. Jangan kita pergi sana dulu Bang. Nanti belum lagi begini. Kan kita pergi yang pembaktian kedua Bang. Ada kan gitu. Memang punya ada apa itu. Ujung-ujung kebaktian kedua pun tidak sempat pergi. Ada nggak pernah begitu? Jadi dia bilang kadang-kadang tanpa kita sadar sesuatu yang kita pakai ataupun ucapkan dan lakukan telah menjadi batu sandungan dan membuat orang lain tidak mahu beribadah kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tidak sadar tuh, kadang-kadang kata-kata kita yang menyinggung perasaan kan, boleh terus dia pun tidak lagi ada minat mau pergi sembahyang, menyinggung. Itu batu sandungan. Kadang-kadang juga kadang-kadang saya sama mami pun kalau hari Sabat kan tiba-tiba kami bertengkar. Terus mami tidak mau bisa sembahyang sudah, dia pernah bisa sembahyang. Nah, saya sebagai batu sandungan ataupun dia tahu siapa yang jadi batu sandungan. Sama-sama. Tiba-tiba bertengkar pasal perkara sedikit saja. Itu syaitan. Jadi ujung-ujung tidak pergi sembahyang. Saya pun pernah juga gitu sama si Pi Nah, di Joko. inilah dibilang ucapan kata-kata ataupun Menyinggung. pelakuan kita telah menjadi batu sandungan dan membuat orang lain tidak mahu pergi beribadah kepada Tuhan. Dan itulah sebab marilah kita bijaksana agar hidup kita tidak menyulitkan orang lain datang dan bertemu dengan Tuhan, beribadah pada hari Sabat. Jadi itulah sebab pada sekarang ini kita ingat, dia bilang mari kita ingatkan diri kita untuk menyokong semua orang datang kepada Tuhan. Kita harus jaga betul kita punya cakap berkata-kata yang boleh menyinggung. Kadang-kadang ada tersinggung aja, macam Terus murtad. terus bukan murtad tapi terus Ah, tidak mau mau pergi sembahyang. sembahyang. Kadang-kadang ada kata-kata sama Natalie, terus tiba-tiba Natalie pun, "Pergilah kamu sembahyang." Kan saya tidak mau pergi sembahyang. Nah, kata-kata yang tidak boleh menyinggung. Jadi jangan kita jadi batu sandungan dan untuk sukar ataupun menghalang mereka yang mau beribadah. Jadi itu aja lah pelajaran kita. Kita hati-hati cakap kita, jangan menyinggung orang lain. Macam itu batu sandungan. Batu sandungan itulah bayang ada batu yang kau tidak nampak, terus kau tertendang, terus kau cedera, kau tidak dapat lagi pergi kedai kah, tidak dapat pergi sembahyang. Terus saya teringat tentang sebelum kawin kan kota tandang batu. Udah siau-siau sekali sudah kawin kan tandang batu. Kok buta kok tidak nampak itu batu.
cerita itu. Oh, Siapa yang cerita kayak itu itu? Itu mulut. Jadi Benar sih yang cerita. oh, mula-mula kalau baru Yang- kawin, Baru kawin ko nun. oh, kalau Sharing. belum kawin lah, Hmm. belum kawin. Kasado ka na. Uy! Dibilang ko ito laki. Sekali sudah kawin, lama sudah di sekali Kasado. Uy, budo, di mana kau taruh mata kau? Nah itu satu Batu sandungan banyak juga kandungan juga tuh. kok apa kan terus Habis Nah, terus- terus nakasan, aduh dia bilang ko nito binigyan. Itulah kau budo, di mana kau taruh mata kau? Di mana Itu kau? kata-kata begitu pun cerita batu dari kandungan siapa juga. tuh? Boleh. Dari siapa Itu, cerita? Kalau kau tidak minta maaf kan, itu Benar kan itu. forever dia Cerita. boleh ingat kau tuh. Nah, Oh sakit bah itu terus sakit hati kau. Si Bonar yang cerita tuh. walaupun itu satu cerita, Cerita dia